Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang enggak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nonton ya. Aku selalu baca dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Janda muda Norwegia tenggelam di laut dan diselamatkan pria Indonesia. Langit Bali pagi itu cerah. Matahari belum terlalu tinggi. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam dan ombak yang berkejaran ke tepian. Di pantai Melasti, belum banyak wisatawan. Hanya beberapa bule yang duduk santai di kursi malas, dan beberapa warga lokal yang sibuk membuka warung. Di antara mereka, ada seorang wanita asing yang berjalan sendiri ke arah air. Ia mengenakan dress musim panas bermotif bunga, rambut pirangnya terikat seadanya, dan kakinya telanjang menyentuh pasir hangat. Namanya Sophie. Ia baru saja tiba di Bali semalam. Usianya 32 tahun. Janda muda dari Norwegia yang memilih me time setelah hidupnya porak-poranda oleh pernikahan yang gagal. Tanpa ragu, Sophie melangkah ke laut. Ombak pagi masih bersahabat. Ia berenang pelan, menikmati sunyinya laut Bali yang tidak sekeras kenangan. Ia ingin melupakan semuanya. Mantan suami yang meninggalkannya, keluarga yang lebih peduli reputasi ketimbang kebahagiaannya, dan hidup mewah yang justru membuatnya merasa kesepian. Namun, laut tidak bisa ditebak. Sophie tidak sadar. Arus perlahan menarik tubuhnya menjauh dari pantai. Ia mencoba berenang balik, tapi tenaga mulai habis. Ombak semakin tinggi. Rasa panik mulai datang. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh deru ombak. Tangannya terangkat, berharap ada yang melihat. Dari pos pengawas pantai, seorang pria muda segera berlari. Kulitnya sawo matang, tubuhnya kekar meski tidak terlalu tinggi. Ia mengenakan kaos tipis, rompi oranye, dan celana pendek pantai. Di pundaknya, sebuah pelampung merah tergantung. Namanya Maman. Penjaga pantai lokal yang sudah terbiasa menyelamatkan wisatawan yang terlalu percaya diri saat berenang. Maman melompat ke laut tanpa pikir panjang. Beberapa menit kemudian, ia berhasil mencapai Sophie yang hampir tak sadarkan diri. Ia memegang tubuh wanita itu dengan hati-hati, memasang pelampung, lalu berenang balik ke tepian dengan sigap. Ia tidak bicara apa-apa. Fokusnya hanya satu, menyelamatkan nyawa. Di tepi pantai, beberapa orang sudah menunggu. Maman mengangkat Sophie ke atas pasir, memeriksa napasnya, lalu menepuk pelan pipinya. Sophie batuk, lalu membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat wajah lelaki yang menyelamatkannya. "Are you okay?" tanya Maman dalam bahasa Inggris terbata. Sophie mengangguk pelan, meski tubuhnya masih lemas. Maman membantu duduk dan memberi sebotol air mineral. Tak ada kalimat berlebihan, hanya tatapan khawatir yang tulus. Beberapa saat kemudian, setelah tenang, Sophie duduk di bangku kayu warung kecil dekat pantai. Maman ikut duduk, masih menjaga jarak. Warung itu sederhana, beratapkan daun kelapa, dan beralaskan tanah. Di meja, sudah ada sepiring nasi, tempe goreng, dan sambal yang baunya menggoda. "Terima kasih sudah menyelamatkan saya," kata Sophie pelan. "Saya, Sophie." Maman tersenyum kecil. "Saya Maman." Mereka saling diam beberapa detik. Hanya terdengar suara ombak dan sendok menyentuh piring. "Saya cuma ingin tenang di sini," ujar Sophie kemudian. "Di Norwegia, hidup saya ribut terus. Di sini tenang. Tapi laut kadang marah.
jawab Maman, singkat. Sophie tertawa kecil. Benar juga, hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tak mereka sadari akan mengubah segalanya. Sophie tidak buru-buru pergi. Ia memilih duduk lebih lama di warung itu. Makan nasi dengan tangan, meski awalnya kikuk. Maman membantu menjelaskan apa itu sambal, kenapa bisa pedas tapi bikin nagih. Saat mereka berpisah, Sophie berkata, "Saya akan ke pantai ini lagi besok. Kalau kamu ada, saya traktir makan." Maman hanya tersenyum. Ia tidak biasa mendapat perhatian seperti itu, apalagi dari turis asing. Tapi hatinya diam-diam hangat. Langit mulai merona jingga. Hari pertama Sophie di Bali hampir usai. Tapi takdir barulah mulai membuka satu persatu pintu cerita yang tak pernah ia bayangkan. Di hari yang ia kira akan dihabiskan sendiri, justru ia bertemu seseorang yang menyelamatkan lebih dari sekadar nyawanya, mungkin juga hatinya. Pagi berikutnya, Sophie datang lagi ke Pantai Melasti. Kali ini ia tidak membawa handuk pantai atau perlengkapan renang. Ia hanya mengenakan celana longgar, kaos putih polos, dan sandal jepit yang baru dibelinya di toko dekat hotel. Langkahnya santai. Di tangannya, ada botol air mineral dan tas kecil, berisi dompet dan ponsel. Matanya mencari seseorang. Beberapa penjaga pantai terlihat di kejauhan, tapi tidak ada yang memakai rompi oranye seperti kemarin. Ia nyaris mengira Maman tidak datang. Sampai akhirnya melihat pria itu sedang duduk di bawah pohon, sedang membersihkan kacamata hitamnya dengan ujung kaus. Sophie langsung menghampirinya. "Hai," sapanya. Maman menoleh. Ia sedikit terkejut, lalu berdiri cepat-cepat. Halo, kamu datang lagi. Saya janji traktir makan, kan?" kata Sophie sambil tersenyum. Maman menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Kamu masih ingat itu?" "Ya jelas. Saya orang yang kalau janji ditepati." Mereka berjalan berdua menuju warung yang sama seperti kemarin. Warung itu milik Pak Wayan dan istrinya, Bulu. Mereka ramah dan sudah terbiasa melayani turis asing yang penasaran dengan makanan lokal. Tapi baru kali ini mereka melihat bule datang 2 hari berturut-turut bersama penjaga pantai. Pak Wayan tertawa kecil saat melihat mereka datang. "Wah, tamu istimewa datang lagi," godanya dalam bahasa Bali. Maman cuma senyum canggung. Sophie tidak paham maksudnya, tapi ia ikut tertawa saja. Mereka duduk di meja kayu yang sama seperti kemarin. Meja itu menghadap laut. Ombak masih bergulung tenang. Udara panas mulai terasa, tapi angin laut cukup menyejukkan. Sophie membuka percakapan lebih dulu. "Kamu kerja di sini tiap hari?" Maman mengangguk. "Iya, dari jam 8 sampai sore. Libur cuma seminggu sekali." "Sudah berapa lama?" "Hampir 4 tahun." Sophie mengunyah pelan nasi dan ayam goreng yang dipesannya. "Kamu suka kerja begini?" Maman menatap laut sebentar. "Kadang suka, kadang bosan juga. Tapi ya, hidup harus jalan terus." Sophie mengangguk pelan. "Saya ngerti." Obrolan mereka mengalir begitu saja. Maman awalnya bicara kaku, tapi lama-lama mulai terbuka. Ia cerita soal rumahnya di pinggiran Denpasar. Ia tinggal bersama ibunya dan 2 adiknya. Ayahnya sudah meninggal waktu Maman masih SMA. Sophie mendengarkan dengan serius. Matanya tidak lepas dari wajah Maman, bahkan saat lelaki itu bicara sambil menunduk. "Kalau kamu," tanya Maman hati-hati, "kenapa liburan sendirian?" Sophie terdiam sebentar. Tapi ia tidak tampak tertekan. Ia menarik napas. "Saya janda. Baru setahun cerai. Hidup saya di Norwegia bikin sesak. Jadi saya pergi sebentar, cari udara segar." "Oh." Maman tak tahu harus menjawab apa. "Dan udara di sini?" lanjut Sophie sambil menatap laut. Ternyata segar sekali. Maman ikut melihat arah yang sama. "Iya, laut bisa bikin tenang." Lalu keduanya diam beberapa saat, menikmati suara alam dan rasa makanan yang sederhana tapi lezat. Sophie mencoba sambal lagi, kali ini sedikit lebih banyak. Ia meringis karena pedas tapi tertawa. Maman juga tertawa, lebih lepas dari biasanya. Setelah selesai makan, Sophie membayar makanan mereka berdua. Ia tidak mau Maman ikut membayar.
Kamu kan sudah selamatkan saya. Bayar makan sedikit itu belum cukup, katanya. Maman mengangkat tangan. Tolong, jangan dibesar-besarkan. Saya cuma kerja. Ya, tapi tidak semua orang mau sigap seperti kamu. Hari itu mereka tidak lama duduk. Maman harus kembali ke pos penjagaan. Sophie pamit, tapi berjanji datang lagi besok. Dan benar, keesokan harinya Sophie datang. Ia membawa 2 gelas kopi dingin dari kafe dekat hotelnya. Mereka duduk sebentar sebelum Maman mulai kerja. Ngobrol soal makanan, film, dan bahkan membahas sedikit soal cuaca di Norwegia. Hari-hari setelahnya, pola itu berulang. Sophie datang pagi, duduk, ngobrol, kadang makan bareng. Tidak ada janji-janji manis, tidak ada rayuan. Tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Rasa nyaman, rasa yang tidak terburu-buru, rasa yang tidak direncanakan. Maman bukan tipe pria romantis. Ia tidak tahu cara membuat wanita bule tertarik, tapi ia jujur, tidak banyak gaya, dan selalu tepat waktu. Sophie bukan tipe wanita manja. Ia tidak suka diberi bunga atau pujian kosong, tapi ia suka cara Maman mendengarkan dan caranya menghargai hal-hal kecil. Di hari ke-7, saat matahari mulai condong ke barat, mereka kembali duduk di warung yang sama. Tapi kali ini, Sophie tampak berbeda. Ia lebih serius. Wajahnya tidak sesantai biasanya. Maman sempat berpikir, mungkin hari ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Tapi ternyata bukan. Dan hari itu Sophie akan mengatakan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua. Hari ke-7 di Pantai Melasti. Langit masih biru, ombak masih datang silih berganti, tapi ada yang berbeda dalam suasana hati Sophie. Ia datang lebih awal dari biasanya. Duduk di meja kayu warung Pak Wayan, menatap laut yang tak henti bergulung, matanya kosong, seperti sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Maman datang 10 menit kemudian, masih dengan kaos abu-abu, rompi oranye, dan celana pendek pantai. Ia membawa sebotol air mineral dan roti tawar isi meses yang dililit plastik. "Bening, pagi," sapa Maman pelan sambil duduk. Sophie mengangguk. "Pagi juga." Maman melihat wajah wanita itu, merasa ada yang ganjil. Sophie biasanya tersenyum lebar setiap pagi. Hari ini tidak. Tapi Maman bukan tipe yang pandai bertanya hal pribadi secara langsung. Ia hanya membuka plastik rotinya dan menggigit perlahan. "Boleh saya tanya sesuatu?" ucap Sophie tiba-tiba. Maman menoleh, masih mengunyah. "Tentu. Kamu keberatan kalau saya suka sama kamu?" Maman langsung berhenti mengunyah. Rotinya hampir jatuh dari tangannya. Ia menatap Sophie, bingung apakah ia salah dengar atau wanita itu sedang bercanda. Tapi wajah Sophie serius. "Saya suka kamu, Maman," lanjut Sophie, menatap langsung ke matanya. "Saya tahu ini cepat bahkan aneh, tapi saya tahu rasa ini benar." Maman menelan roti dengan susah payah. Ia bingung harus menjawab apa. Detak jantungnya berpacu. Ini pertama kalinya ada wanita, apalagi bule, bicara seperti itu padanya. "Sophie," ucapnya pelan. "Kamu yakin saya ini cuma penjaga pantai? Kamu, jangan bilang saya terlalu kaya buat kamu, atau kamu terlalu sederhana buat saya." Rasa suka itu bukan soal uang. Maman diam. Ia bukan tidak suka, tapi ia takut. "Kalau saya mualaf dan mau tinggal di sini, kamu bersedia nikahi saya?" Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Maman menoleh ke laut, mencari jawaban dari ombak yang tak pernah benar-benar bicara. Ia tidak pernah membayangkan hidup seperti ini. Menikahi bule, hidup bareng. Ia belum punya rumah sendiri. Gajinya pas-pasan. Bahasa Inggrisnya pun masih belepotan. Tapi saat ia menatap Sophie, matanya jujur. Tidak ada paksaan, tidak ada permainan. Maman tahu ini bukan lamaran biasa. Ini ucapan dari hati yang pernah hancur, tapi ingin sembuh. "Saya harus bicara sama ibu saya dulu," jawab Maman. "Jujur." Sophie tersenyum. Kali ini tulus. "Saya mengerti. Tapi tahu nggak, saya belum pernah sejujur ini ke siapapun." Hari itu mereka tidak banyak bicara lagi. Tapi dunia di antara mereka telah berubah. Maman pulang lebih awal sore itu. Tidak mampir kemana-mana. Di rumah, ia duduk bersama ibunya.
seorang wanita tua yang sederhana tapi bijak. "Ibu, ada sesuatu yang harus Maman cerita." Ibunya mendengarkan dengan sabar tentang Sophie, tentang perasaannya, dan tentang niat wanita itu menjadi mualaf demi bisa menikah. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia diam lama, lalu berkata, "Kalau dia serius, dan kamu pun serius, Ibu Rida. Tapi jangan main-main, Man. Nikah, itu bukan soal senang-senang saja." Maman mengangguk. "Saya serius, Bu." 2 hari kemudian, Sophie dan Maman kembali bertemu di tempat biasa. Kali ini, Sophie datang membawa kue kecil dan secangkir kopi untuk Maman. Ia tampak lebih tenang. "Bagaimana?" tanyanya pelan. "Saya siap," jawab Maman. Sophie menahan senyum yang nyaris membuat air matanya jatuh. Ia menggenggam tangan Maman di atas meja. Tidak peduli ada siapapun yang melihat. Tidak peduli warung itu jadi saksi betapa anehnya mereka bagi mata orang luar, dan hari-hari berikutnya bergerak cepat. Sophie mulai belajar hal-hal dasar tentang Islam. Ia berkunjung ke rumah Maman, bertemu ibunya. Ia belajar makan pakai tangan, duduk di tikar, dan memakai kerudung saat berkunjung ke masjid kecil di dekat rumah. Tidak semuanya mudah, tapi Sophie melakukannya dengan hati ringan. Ia ingin hidup baru, dan ia yakin Maman adalah bagian dari hidup itu. Maman sendiri mulai merasa hidupnya berubah. Setiap hari ada harapan baru. Ia bukan lagi sekadar penjaga pantai. Ia sekarang lelaki yang dipercaya seorang wanita untuk memimpin rumah tangga. Itu tanggung jawab besar. Sampai akhirnya, di sore yang hangat, di hadapan penghulu dan beberapa saksi sederhana, Sophie mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan terbata-bata tapi penuh keyakinan. Lalu mereka menikah. Tanpa pesta mewah, tanpa undangan ratusan orang. Hanya keluarga, sahabat dekat, dan tawa kecil di halaman rumah. Tapi bagi Maman dan Sophie, itu cukup. Sophie bukan lagi wanita asing yang tenggelam dan diselamatkan. Ia sekarang istri dari pria sederhana bernama Maman. Dan dari sinilah hidup baru mereka benar-benar dimulai. 3 minggu setelah pernikahan mereka, Sophie mengajak Maman keliling Bali. Bukan untuk liburan, tapi untuk mencari rumah. Bukan rumah kontrakan kecil, tapi rumah yang benar-benar milik mereka sendiri. "Aku mau tinggal di Bali, Man. Tapi bukan di hotel terus," ucap Sophie, duduk di atas motor Maman sambil memeluk pinggang suaminya. "Kita butuh tempat yang nyaman." Maman sebenarnya masih canggung dipeluk istri bule di depan umum, tapi ia hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanan menyusuri jalan kecil di daerah Pecatu, dekat Uluwatu. Banyak villa dan rumah modern tersebar di sana. Sebagian milik orang asing, sebagian lagi disewakan untuk wisatawan. Mereka berhenti di sebuah rumah bercat putih krem, berdiri di atas tanah luas, dengan halaman belakang menghadap langsung ke laut. Bangunannya tidak besar, tapi elegan dan hangat. Ada taman kecil, pohon Kamboja, dan suara debur ombak dari kejauhan. Sophie berdiri di pagar rumah itu, memandangi tiap sudutnya. "Ini, aku suka rumah ini." Maman mengernyit. "Kayaknya mahal." "Sof, tidak apa-apa. Aku bisa bayar. Aku cuma butuh kamu setuju." Maman menatap wajah istrinya, lalu menatap rumah itu. Dalam hatinya, ia belum terbiasa dengan semua ini. Dibelikan rumah oleh istrinya sendiri. Tapi ia tahu, menolak hanya akan melukai hati wanita yang mencintainya. "Kalau kamu bahagia, aku juga bahagia." Seminggu kemudian, mereka resmi pindah ke rumah itu. Tidak ada upacara besar. Hanya 2 orang tetangga yang datang menyapa. Rumah itu langsung terasa hidup. Sophie menata ulang interiornya, memilih sendiri gorden dan karpet, menaruh bingkai-bingkai kecil dari Norwegia, tapi tetap mempertahankan nuansa lokal. Maman masih bekerja di pantai, walaupun sekarang ia naik motor, baru hasil hadiah pernikahan dari Sophie. Setiap pagi Sophie menyiapkan sarapan. Nasi, telur, tempe goreng. Ia belajar dari ibu Maman cara memasaknya. Kadang gosong, kadang keasinan. Tapi Maman selalu menghabiskannya tanpa mengeluh. Siang hari, Sophie mulai menjalankan rencananya sendiri.
membuka butik pakaian. Ia menyewa satu ruko kecil di daerah Seminyak. Ia tidak mau hanya mengandalkan tabungan. Ia ingin mandiri. Ia mendesain sendiri logo tokonya, Sophie by the Sea. Ia menghubungi penjahit lokal, memilih kain dari pasar, dan mulai memasarkan desain-desainnya lewat media sosial. "Aku tahu dunia fashion," katanya pada Maman suatu malam. "Dulu, waktu di Oslo, aku sering ikut pameran. Tapi di sana semuanya dingin dan terlalu formal. Di sini, warnanya hidup." Maman hanya tersenyum, duduk di sofa, menggosok kakinya yang pegal seharian di pantai. Ia bangga, meski diam-diam merasa tertinggal. Tapi ia tidak iri. Ia justru ingin belajar, walaupun pelan. Butik Sophie berkembang cepat. Dalam 2 bulan, pembeli mulai berdatangan. Turis-turis asing senang dengan potongan baju tropis yang ringan dan berwarna cerah. Orang lokal suka dengan desainnya yang simple, tapi beda. Namun kesibukan itu juga membawa perubahan. Mereka jadi jarang makan siang bersama. Maman sering pulang ke rumah sendirian, lalu tidur siang tanpa suara istrinya di sebelah. Sophie sering lembur, memeriksa stok kain, atau membalas pesan pelanggan dari luar negeri. Suatu malam, saat Maman sedang duduk di taman belakang rumah, memandangi laut yang gelap, Sophie datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sebelah suaminya, meletakkan gelas di meja kecil. "Kita jarang ngobrol ya sekarang," ucap Sophie pelan. Maman mengangguk. "Kamu sibuk, aku juga kerja. Aku rindu waktu kita makan nasi di warung, duduk di kursi kayu sambil liatin ombak," kata Sophie. Maman menatap istrinya. "Kalau kamu mau, kita bisa ke sana lagi besok." Sophie tersenyum kecil. "Tidak, sekarang kita punya rumah sendiri. Tapi aku tidak mau rumah ini jadi sepi." Maman menghela napas. "Aku juga, Sof. Tapi aku tahu, kamu kerja keras. Dan aku bangga." Sophie menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Angin laut malam itu bertiup pelan. Tidak dingin, tidak panas. Seperti menenangkan 2 hati yang sedang belajar seimbang. Beberapa minggu kemudian, Sophie terlambat bangun pagi. Biasanya, ia bangun lebih dulu. Tapi hari itu tubuhnya lemas. Ia pikir karena terlalu lelah. Tapi setelah 2 hari berturut-turut merasakan hal yang sama, ia memutuskan memeriksa ke dokter. Dan dari sanalah kabar besar itu datang. Ia hamil. Maman tidak bisa berkata-kata saat Sophie menunjukkan hasil pemeriksaan dokter. Ia hanya memeluk istrinya lama sekali, sampai mata mereka sama-sama basah. Dari pasangan asing sederhana yang awalnya bertemu karena musibah, kini mereka resmi jadi keluarga. Dan rumah di ujung pantai itu, yang dulu hanya bangunan batu dan kayu, kini menjadi rumah sungguhan, dengan harapan, suara tawa, dan kehidupan baru yang menanti. Kelahiran anak pertama mereka terjadi pada musim hujan, di bulan Januari. Hujan turun lebat sepanjang hari. Kilat sesekali menyambar, membuat langit sore tampak gelap meski waktu baru menunjukkan pukul 5. Di dalam ruang bersalin rumah sakit, swasta di Denpasar, Sophie menggenggam tangan Maman erat-erat. Wajahnya penuh peluh, tapi tetap bertahan dengan kekuatan yang tidak pernah Maman lihat sebelumnya. Tangisan bayi itu pecah 5 menit kemudian. Suara paling nyaring dalam hidup Maman, seperti petir kecil yang menggetarkan dada. Bayi perempuan, dengan pipi bulat dan rambut lembut berwarna coklat terang. Mereka menamainya Aisyah Laksmi. 2 nama dari 2 dunia yang kini bersatu di tubuh mungil itu. Setelah pulang ke rumah, segalanya berubah. Rumah itu tidak pernah lagi benar-benar tenang. Tangisan, popok, suara sendawa, dan tawa kecil mulai mengisi hari-hari mereka. Maman tidak lagi sempat duduk lama di taman belakang. Sophie jarang bisa ke butiknya tanpa membawa Aisyah dan tas perlengkapannya. Namun, semua kerepotan itu terasa berarti. Malam-malam tanpa tidur dibayar lunas dengan satu senyum Aisyah di pagi hari. Maman jadi lebih paham cara mengganti popok daripada nama-nama peselancar yang dulu sering ia ceritakan. Sophie belajar menidurkan anaknya dengan lagu-lagu sederhana yang diciptakannya sendiri. Tahun-tahun berjalan cepat.
Ketika Aisyah berusia 2 tahun, Sophie kembali hamil. Kali ini anak laki-laki. Lahir di tengah pandemi saat dunia sedang ketakutan dan tertutup. Tapi di rumah kecil di tepi pantai itu, mereka tetap menemukan harapan. Bayi laki-laki itu diberi nama Hasan Jaya. Hasan dari bahasa Arab yang berarti baik, Jaya dari bahasa Indonesia. Harapan agar ia tumbuh kuat dan tangguh. Dengan 2 anak, rumah itu jadi lebih ramai. Maman mulai mempertimbangkan berhenti dari tugas pantai karena waktunya tak lagi cukup. Ia mulai membantu Sophie di butik, mengurus pengiriman, mengepak pesanan, bahkan belajar sedikit tentang desain. "Aku mau anak-anak lihat ayah mereka ada di rumah," katanya suatu malam saat mereka duduk di dapur, mengaduk teh jahe masing-masing, biar mereka tahu ayahnya bukan cuma kerja terus. Sophie menatapnya penuh rasa syukur. Ia tahu tidak banyak pria seperti Maman, yang mau belajar, mau mundur sedikit demi keluarganya. 3 tahun kemudian, anak ketiga lahir. Bayi perempuan, wajahnya paling mirip Sophie. Mereka menamainya Lina Putri, nama yang manis dan lembut, seperti kelahirannya yang paling tenang di antara ketiga anak mereka. Kini, rumah itu punya 3 pasang mata kecil yang selalu penasaran. 3 suara yang bersahutan memanggil, "Papa" dan "Mama." 3 dunia kecil yang membuat hari-hari terasa lebih hidup, lebih bermakna, walaupun juga lebih melelahkan. Pagi hari menjadi waktu paling sibuk. Aisyah sudah mulai sekolah taman kanak-kanak. Hasan senang main air di ember halaman, sementara Lina masih belajar berjalan, jatuh bangun dengan tertawa sendiri. Maman bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan susu, mengantar Aisyah, membantu Sophie beres-beres sebelum ia mulai ke butik. Butik Sophie by the Sea berkembang pesat. Kini sudah punya 2 cabang. Satu di Canggu, satu lagi di Sanur. Tapi Sophie tidak mau terlalu jauh dari rumah. Ia hanya sesekali datang mengecek, selebihnya mempercayakan pada tim yang ia latih sendiri. "Dulu aku pikir sukses itu soal punya banyak uang," kata Sophie saat mereka berdua duduk menatap laut. Anak-anak sudah tidur, tapi ternyata sukses itu bisa makan malam bareng keluarga setiap hari. Dengerin anak-anak tertawa, gendong Lina sebelum tidur. Maman mengangguk. Ia paham maksud istrinya. Dunia mereka memang berubah. Tapi yang paling penting, mereka tumbuh bersama. Ada satu momen sederhana, tapi sangat membekas. Saat itu hujan turun pelan. Aisyah sedang menggambar di meja makan. Hasan mengejar bola di ruang tamu, dan Lina tertidur di pangkuan Sophie. Maman hanya duduk, memperhatikan semua itu. Ia tidak bilang apa-apa. Tapi dalam hati, ia tahu, hidupnya lengkap. Ia bukan orang penting, bukan lulusan luar negeri, bukan pula tokoh terkenal. Tapi ia adalah ayah dari 3 anak hebat dan suami dari wanita luar biasa yang dulunya ia selamatkan dari laut. Kini, mereka menyelamatkan satu sama lain. Sudah hampir 8 tahun sejak Sophie pertama kali datang ke Bali untuk me time dan akhirnya bertemu Maman. Hidup mereka kini stabil. Ketiga anak mereka tumbuh sehat dan ceria. Butik Sophie berkembang dengan pesat, bahkan mulai dilirik oleh investor dari luar negeri. Namun, sebuah surat elektronik dari Oslo mengubah segalanya. Surat itu datang dari adik laki-laki Sophie, Erik. Sudah lama mereka tidak saling berkabar. Bahkan ketika Sophie menikah dan memutuskan menjadi mualaf, hubungan mereka sempat merenggang. Tapi kini, Erik menulis panjang lebar, memohon Sophie pulang ke Norwegia untuk sementara. Ayah mereka sedang sakit keras. Malam itu, Sophie duduk di ruang kerja rumah, memandangi layar laptop cukup lama. Maman baru saja menidurkan Lina. Ia duduk di sebelah Sophie dan membaca isi email yang diterjemahkan oleh Sophie pelan-pelan. "Kamu harus pergi," ucap Maman tenang. "Itu ayahmu." Sophie mengangguk. "Tapi aku tidak mau pergi lama. Dan aku tidak mau pergi sendirian." Beberapa hari kemudian, keputusan diambil. Sophie akan pergi ke Norwegia bersama Aisyah, sementara Maman tinggal di Bali bersama 2 anak lainnya. Alasannya sederhana. Aisyah sudah cukup besar dan bisa membantu Sophie dalam perjalanan panjang, sementara Hasan dan Lina masih terlalu kecil dan belum bisa jauh dari ayah mereka.
Hari keberangkatan terasa berat. Di Bandara Ngurah Rai, Maman memeluk istrinya lama sekali. Aisyah pun sempat menangis, meski akhirnya tersenyum waktu diingatkan akan bisa melihat salju untuk pertama kali. Setelah pesawat lepas landas, Maman pulang ke rumah. Rumah yang biasanya hangat itu kini terasa sepi. Hasan bertanya setiap malam, "Mama mana?" Dan Lina terus mencari Aisyah di kamar tidur. Maman mencoba bertahan. Ia mengisi waktu dengan kegiatan rumah, memasak, menjaga anak-anak, dan mengurus butik dari jauh lewat panggilan video dengan Sophie. Sementara di Norwegia, Sophie menghadapi kenyataan pahit. Ayahnya sudah tidak bisa bicara, hanya terbaring di tempat tidur dengan alat bantu pernapasan dan selang infus di tangan. Erik menyambut Sophie dengan canggung. Mereka tidak bertengkar, tapi jarak itu tetap terasa. "Kau masih percaya pada agama suamimu itu?" tanya Erik pada malam pertama. Sophie menatap adiknya tajam. "Aku percaya pada apa yang membuatku tenang, dan keluargaku di Bali adalah bagian dari ketenanganku." Hari-hari di Oslo berjalan lambat. Sophie membawa Aisyah berjalan-jalan ke taman, menunjukkan tempat ia tumbuh besar. Tapi rasa rindunya pada Maman dan dua anaknya di Bali semakin dalam. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia merasa bukan lagi bagian dari tempat ini. Di satu sisi, ia bersyukur bisa menemani ayahnya di masa terakhir. Tapi di sisi lain, ia merasa jiwanya sudah tertambat di rumah kecil di ujung pantai itu. 2 minggu kemudian, ayahnya meninggal dunia. Sophie ikut dalam upacara pemakaman. Erik dan kerabat lainnya berdiri dalam kesedihan, tapi Sophie berdiri dengan tenang. Ia sudah menyampaikan maaf dan salam perpisahan. Hatinya damai. Yang mengejutkan datang setelahnya. Pengacara keluarga memanggil Sophie ke kantor. Dalam surat wasiat ayahnya, disebutkan bahwa Sophie mendapat hak atas salah satu properti keluarga. Sebuah bangunan tua di tepi fjord, yang dulunya sempat digunakan sebagai galeri seni. "Ayahmu tidak pernah benar-benar memutusmu, Sophie," kata pengacara itu. "Ia diam-diam memantau hidupmu dari jauh, termasuk butikmu di Bali." Sophie menahan air mata. Ternyata ada cinta yang tidak pernah diucapkan, tapi tetap dijaga. Keesokan harinya, Erik menemui Sophie di bandara. Ia membawa satu kotak kayu kecil, berisi foto-foto lama dan surat dari ayah mereka yang ditulis sebelum sakit keras. "Maaf karena aku sempat menjauh," kata Erik. Sophie memeluknya tanpa kata. Aisyah berdiri di samping mereka, memegang boneka kecil yang dibelikan Erik 2 hari lalu. Saat pesawat kembali mendarat di Bali, Maman sudah berdiri di pintu kedatangan, memeluk Aisyah dan Sophie erat-erat. Di belakang mereka, Hasan dan Lina melambai dengan semangat. "Aku pikir kamu akan pulang lebih lama," ucap Maman Sophie tersenyum. "Aku tidak betah lama-lama jauh dari rumah." Malam itu, mereka duduk di taman belakang seperti dulu. Anak-anak bermain di ruang tamu, suara tawa kecil mereka terdengar sampai ke belakang. "Aku dapat warisan bangunan tua di Norwegia," kata Sophie tiba-tiba. Maman menoleh. "Lalu, aku mau jadikan itu tempat penghubung, galeri seni kecil. Aku akan beri nama, Titik Temu." Maman mengangguk. Ia tahu itu bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang Sophie yang telah menemukan jalannya sendiri. Ia telah menutup satu bab masa lalu, dan kini siap menulis bab baru bersama keluarga kecil mereka. Dan malam itu, angin dari utara yang dulu membawa Sophie pergi, kini mengantar kedamaian baru dalam hidup mereka. Sejak kepulangan Sophie dari Norwegia, kehidupan keluarga kecil itu kembali berjalan seperti biasa. Tapi kali ini ada satu hal yang berubah, semangat Sophie. Ia tidak hanya ingin menjalankan butik di Bali, tapi juga ingin membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Jembatan budaya antara dua dunia yang pernah membesarkannya. Bangunan tua di tepi fjord yang diwariskan ayahnya itu mulai direnovasi. Jarak memang jauh, tapi Sophie menyewa arsitek lokal di Norwegia dan mengawasi semuanya secara daring. Ia memberi nama galeri itu Titik Temu, seperti yang pernah ia bisikan pada Maman di malam ia kembali dari Oslo. Tempat itu akan jadi ruang pamer, jelas Sophie sambil melipat cucian. Bukan hanya karya seni, tapi juga tempat berbagi cerita. "Aku mau ada produk Bali di sana. Kain tenun, lukisan lokal,
bahkan foto-foto laut tempat kamu dulu menyelamatkanku. Maman hanya tersenyum. Ia tahu ketika istrinya sudah memutuskan, sesuatu pasti akan dijalani sampai tuntas. Lagi pula, sejak dulu Maman percaya, hidup bukan tentang besar atau kecilnya langkah, tapi tentang ke arah mana langkah itu diambil. Sophie mulai mengajak komunitas seniman di Bali bergabung. Ia menemui pelukis di Ubud, pengrajin di Gianyar, hingga ibu-ibu penenun di Nusa Penida. Semua diajak berkolaborasi. Sophie bukan hanya beli karya mereka, tapi juga memberi ruang belajar dan pemasaran. Ia mendesain katalog yang memadukan cerita tiap seniman dengan karya mereka. Bukan cuma jual barang, katanya, tapi jual pengalaman. Maman yang awalnya hanya membantu urusan pengepakan, kini mulai terbiasa ikut diskusi daring dengan tim galeri di Norwegia. Ia belajar menyusun laporan, mencatat stok, bahkan kadang jadi moderator dalam pertemuan daring lintas waktu itu. Hebat juga kamu, Man. Celetuk Sophie sambil menyentuh bahunya. Padahal dulu kerjaannya cuma nyelamatin orang tenggelam. Maman terkekeh. Ya, sekarang nyelamatin usaha keluarga. Titik temu resmi dibuka setahun setelah renovasi dimulai. Sophie terbang ke Norwegia, kali ini bersama Maman dan Aisyah yang sudah mulai sekolah dasar. Hasan dan Lina dititipkan pada orang tua asuh di Bali yang sudah akrab dengan mereka. Hari pembukaan galeri itu sederhana tapi hangat. Datang para seniman, lokal Norwegia, tetangga lama Sophie, bahkan beberapa turis yang kebetulan lewat. Di satu sudut ruangan, terpajang besar foto pantai Jimbaran, dengan Maman berdiri membawa pelampung, menyelamatkan seseorang dari laut. Keterangan di bawahnya singkat. Sinilah semuanya dimulai. Erik juga datang. Kali ini ia membawa istri dan 2 anak kembarnya. Ia berdiri di dekat Sophie dan berbisik, "Ayah pasti bangga padamu." Setelah acara selesai, mereka semua duduk bersama di teras galeri, menatap danau fjord yang tenang. Udara dingin menggigit, tapi hati Sophie terasa hangat. Ia tidak pernah menyangka, tempat yang dulu ia tinggalkan dengan kecewa, kini menjadi tempat ia berbagi cerita baru. Setelah kembali ke Bali, proyek titik temu tidak berhenti di sana. Sophie dan Maman membuat versi mini dari galeri itu di halaman belakang rumah mereka. Sebuah rumah kayu kecil tempat pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan karya lokal Bali, berbincang dengan seniman, bahkan ikut workshop sederhana. Suatu sore, saat Lina berlarian mengejar ayam dan Hasan asyik menggambar di teras, Maman duduk membaca pesan dari seorang pengunjung galeri yang menulis dalam bahasa Inggris. "This place healed something in me. Thank you for building this." Maman tidak membalas pesan itu. Ia hanya menunjukkan kepada Sophie, lalu tersenyum. "Kadang kita nggak tahu siapa yang kita tolong," katanya. "Mungkin dulu aku nyelamatin kamu di laut, tapi sekarang, lewat galeri, ini, kamu nyelamatin orang-orang yang bahkan nggak kita kenal." Sophie mengangguk pelan. Bagi mereka, keluarga bukan hanya tentang darah atau nama belakang, tapi tentang tempat seseorang merasa diterima dan punya ruang untuk tumbuh. Dan di antara 2 dunia yang sangat berbeda, Bali yang hangat dan Norwegia yang dingin, mereka telah membangun satu tempat kecil yang jadi penghubung, titik temu. Sebuah ruang yang lahir dari cinta, diteruskan dengan kerja keras, dan dibagikan dengan tulus. Aisyah sudah beranjak remaja, tahun ini usianya 15. Hasan 12, Lina 9. Waktu berjalan cepat, seperti ombak di pantai Jimbaran, datang dan pergi tanpa bisa dihentikan. Pagi itu, saat Maman sedang menyapu halaman dan Sophie menyiapkan sarapan, Aisyah keluar dari kamar dengan wajah bingung. Ia memegang formulir beasiswa dari sekolahnya, sebuah program pertukaran pelajar ke Norwegia. Mereka cuma pilih 1 murid dari seluruh sekolah. Jelas Aisyah sambil duduk. "Aku belum tahu, ikut atau enggak." Sophie menatap anak sulungnya dengan pelan. "Kamu mau?" Aisyah mengangguk ragu. "Mau, tapi juga takut. Aku lahir di sini, besar di sini. Bahasa Norwegia aku juga masih belepotan, tapi aku penasaran." Maman duduk di kursi plastik biru, menyeka peluh di dahi. Ia pandangi anak gadisnya yang kini tinggi hampir sepinggang. "Kalau kamu takut tapi tetap mau coba, berarti itu hal yang benar. Kadang keberanian datang bukan karena kita yakin,
tapi karena kita siap menghadapi ketidakpastian. Hari itu Aisyah memutuskan ikut seleksi. Selama 2 bulan ia belajar keras. Sophie mengajarinya percakapan Norwegia di malam hari, sementara Maman membantu Aisyah mempersiapkan presentasi budaya Bali yang akan jadi penilaian utama. Sementara itu, Hasan mulai menunjukkan ketertarikan pada dunia fotografi. Ia suka memotret pantai saat senja, menangkap cahaya jingga yang jatuh di permukaan air. Ia bahkan pernah mengikuti lomba foto di Denpasar dan menang juara 3. Lina berbeda. Ia suka bertanya hal-hal yang membuat Maman kehabisan jawaban. Kenapa orang bule kulitnya putih tapi nggak bisa tahan panas? Atau kalau aku besar, aku bisa nikah sama 2 negara juga, kayak Mama dan Papa. Maman hanya bisa tertawa, kecil dan menjawab sekenanya. Yang penting kamu jadi orang baik, bukan orang mana. Beberapa minggu kemudian, kabar itu datang. Aisyah lolos seleksi dan akan dikirim ke Oslo selama 6 bulan. Ia akan tinggal di rumah keluarga asuh yang kebetulan kenal jauh dengan adik Sophie, Erik. Malam sebelum keberangkatan, suasana rumah senyap. Aisyah berkemas, sementara Lina diam-diam menyelipkan boneka kecil ke dalam tas kakaknya. Hasan menulis catatan kecil dan menyimpannya di dalam dompet Aisyah. Fotoin salju buat aku, ya. Maman dan Sophie hanya duduk berdua di teras. Lampu, taman menyala redup. Suara jangkrik terdengar jelas. Kamu khawatir? Tanya Maman Sophie mengangguk pelan. Tapi aku juga bangga. Aku tahu bagaimana rasanya hidup di 2 dunia. Berat, tapi indah. Esok harinya, saat Aisyah masuk ke ruang keberangkatan, Lina menangis keras. Hasan menahan tangisnya, tapi matanya sembab. Maman memeluk Aisyah erat-erat, kemudian menyelipkan sesuatu ke sakunya. Ini peluit penyelamat. Dulu waktu Mama tenggelam, Papa pakai ini. Simbol aja. Supaya kamu ingat, dimanapun kamu berada, kamu selalu punya suara. Dan ada yang akan mendengarnya. Aisyah tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk ayah dan ibunya erat-erat sebelum melangkah masuk ke ruang tunggu. Waktu berlalu. Setiap akhir pekan, keluarga itu berkumpul di depan layar laptop untuk video call dengan Aisyah. Ia menceritakan sekolahnya, cuaca yang ekstrim, makanan yang aneh, dan tentang kakek asuhnya yang senang memelihara burung hantu. Sophie tahu, Aisyah sedang tumbuh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga jiwanya. Ia belajar melihat dunia dari sudut yang lebih luas, tapi juga tahu bahwa rumahnya tetap ada di Bali, tempat laut membisikkan kisah hidup ibunya. 6 bulan kemudian, Aisyah pulang dengan membawa 1 koper penuh cerita. Hasan berlari paling dulu memeluknya. Lina langsung menunjukkan gambar yang ia lukis selama Aisyah pergi. Aku nggak jadi orang Norwegia, kata Aisyah saat malam. Tapi aku juga bukan hanya orang Bali. Aku dua-duanya. Sophie mengusap rambut anak gadisnya itu. Kamu nggak perlu memilih. Karena kamu tumbuh dari 2 tanah. Dan dua-duanya akan selalu jadi akar kamu. Maman, yang duduk di samping mereka, hanya tersenyum. Satu hal yang penting, jangan lupa siapa kamu. Bukan dari mana kamu datang, bukan paspor kamu, tapi siapa kamu di hati. Malam itu, keluarga kecil itu duduk bersama di teras. Tak ada percakapan besar, hanya tawa kecil, teh hangat, dan langit penuh bintang. Seperti dulu, ketika semuanya baru dimulai, hidup terus berjalan. Anak-anak tumbuh, orang tua menua, tapi cinta tetap tinggal. Dan titik temu itu, yang dulu dibangun dari laut yang hampir menelan, kini tumbuh jadi akar kuat yang menyatukan 2 dunia, tanpa harus memilih salah satunya. Hasan duduk di atas karung pasir di pinggir pantai Balangan. Kamera digenggam erat di tangannya, lensa menghadap ke laut yang mulai keemasan. Ia sudah memotret sejak subuh. Setiap kilau air, lekukan awan, dan siluet nelayan jadi bidikan alami yang membuatnya lupa waktu. Cukup, San. Suara Maman terdengar dari kejauhan. Kamu belum sarapan? Hasan tersenyum, tapi tak langsung bangkit. Ia menatap laut sejenak sebelum menyimpan kameranya ke dalam tas. Hari itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti bisikan halus dari laut yang pernah menyelamatkan ibunya. Dan sekarang memanggilnya untuk melakukan sesuatu.
Di rumah, Sophie sedang menyusun laporan keuangan butik. Sementara Lina bermain di taman belakang, bersama kucing kampung kesayangan mereka. Aisyah sedang mengurus pendaftaran kuliah daring ke universitas luar negeri. Hasan duduk di samping Maman, menyerahkan beberapa hasil cetak fotonya. Bagus, puji Maman sambil membalik-balik lembaran itu. Kamu serius mau ambil fotografi? Hasan mengangguk. Iya, Pak. Aku mau buat galeri foto kecil. Isinya kehidupan nelayan, anak-anak di desa, senyum turis di warung, matahari terbit. Semuanya. Yang sederhana, tapi bermakna. Maman tak langsung menjawab. Ia tahu betul anaknya bukan hanya pandai memotret, tapi juga punya cara melihat dunia yang tidak semua orang punya. Kalau kamu yakin, jalanin, kata Maman. Tapi mulai dari kecil, dari apa yang kamu bisa. Hasan lalu menghubungi beberapa temannya, termasuk seorang guru seni rupa dari sekolah menengahnya. Mereka menyewa ruangan kecil di dekat pasar tradisional Jimbaran, bekas kios ikan yang sudah lama kosong. Disitulah galeri pertamanya berdiri. Hasan memberi nama tempat itu Pulau Kecil. Filosofinya sederhana. Di pulau kecil ini, ia ingin menunjukkan hal-hal yang sering terlupakan, tapi sebetulnya besar maknanya. Setiap akhir pekan, Hasan memotret suasana pasar, nelayan pulang melaut, anak-anak bermain layangan, ibu-ibu menjemur ikan asin. Ia cetak foto-fotonya sendiri dan menggantungnya dengan penjepit kayu di tali tambang. Lantai galeri dilapisi tikar pandan, ada termos teh di sudut, dan kursi bambu bekas di pinggir dinding. Orang-orang mulai datang. Awalnya teman sekolah, lalu guru, lalu turis yang lewat. Seorang blogger lokal sempat menulis tentang galeri itu, menyebutnya galeri paling jujur di Bali. Hasan tak gembar-gembor. Ia hanya ingin berbagi pandangan. Bagi dia, kamera adalah cara untuk mendengar yang tidak terucap dan melihat yang tidak tampak di permukaan. Sementara itu, Maman kembali dihadapkan pada pilihan sulit. Kepala keamanan pantai yang selama ini jadi atasannya akan pensiun. Ia ditawari menggantikan posisi itu, jabatan resmi dengan pengaruh dan tanggung jawab lebih besar. Gaji juga naik 2 kali lipat, tapi konsekuensinya, ia tak bisa lagi banyak waktu di rumah. Harus hadir di setiap rapat, mengurus koordinasi antar wilayah, dan sering keluar kota untuk pelatihan. Malam itu, Maman duduk lama di dapur, menatap meja makan yang kosong. Sophie datang membawa teh, duduk di sebelahnya. Kamu belum jawab soal tawaran itu? Tanya Sophie pelan. Maman menggeleng. Aku takut, bukan karena tugasnya, tapi takut kehilangan hal-hal kecil yang sekarang aku punya. Sophie tak langsung menjawab. Ia tahu benar maksud suaminya. Kehidupan mereka dibangun dari hal-hal kecil. Dari makan nasi bungkus bareng, dari menjemput anak pulang sekolah, dari obrolan ringan di pinggir pantai. Jika jabatan itu merenggut semua itu, apa gunanya? Aku percaya kamu bisa ambil keputusan terbaik, kata Sophie. Yang penting kita tetap saling dukung. Jabatan itu bukan segalanya. Esok harinya, Maman memberi jawabannya. Ia menolak tawaran itu dengan sopan. Ia memilih tetap jadi petugas keamanan biasa. Bukan karena tak mampu naik jabatan, tapi karena ia tahu kebahagiaan keluarganya tidak bisa dibeli dengan kenaikan posisi. Beberapa minggu kemudian, Hasan mengadakan pameran kecil pertamanya. Galeri Pulau Kecil penuh dengan tamu. Foto-foto Hasan menempel di dinding dengan cerita pendek di bawahnya, ditulis dengan tangan. Satu foto memperlihatkan Maman sedang berdiri di pinggir pantai, mengenakan rompi oranye, memegang pelampung, menatap laut. Judulnya, Penjaga Awal. Hasan menulis, dia bukan hanya menyelamatkan orang dari laut, tapi juga menjaga agar kami semua tetap utuh, tetap bersama, dan tetap sederhana. Malam itu, Maman berdiri lama di depan foto itu. Tak berkata apa-apa, tapi matanya berkaca-kaca. Lina duduk di sudut ruang tamu, memegang pensil warna yang sudah runcing. Kertas putih di depannya sudah penuh dengan gambar. Warna-warni, tapi tidak seperti gambar anak-anak pada umumnya. Di sana ada ombak besar, laut yang bergelombang,
dan sosok seorang pria mengenakan rompi oranye yang berdiri tegar di pinggir pantai. Itu gambarnya tentang Maman. Kalau ditanya, Lina jarang bicara. Dia lebih suka menyampaikan apa yang dirasakan lewat gambar-gambarnya. Kadang Sophie dan Maman sampai harus menebak maksudnya, tapi mereka selalu menghargai caranya. Hari itu, Lina sedang mempersiapkan sebuah pameran seni anak-anak di sekolah. Tema pamerannya, laut dan kehidupan. Lina memilih mengangkat kisah tentang penyelamatan yang pernah dilakukan Maman, pahlawan, kecil di keluarga mereka. Sophie memperhatikan dengan penuh perhatian. "Kamu ingin bilang apa lewat gambarmu, Nak?" Lina tersenyum malu. "Aku mau orang tahu ada yang selalu jaga kita. Walau dia nggak banyak bicara." Maman yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum kecil. Dia tahu betul bagaimana Lina. Diam tapi penuh makna. Hari demi hari, Lina semakin serius dengan dunia seni. Ia mulai belajar menggambar dengan lebih tekun. Kadang ia mencoba menggambar laut dan kehidupan yang ia lihat di sekitar rumah. Laut yang penuh misteri, kehidupan nelayan, burung camar yang beterbangan. Suatu hari, di sekolah, guru seni Lina mengumumkan lomba mural di kota Denpasar. Tema lomba itu adalah harapan dan masa depan. Lina merasa tertantang. Namun, di balik semangatnya, ada rasa takut yang mengendap. Bagaimana kalau karya yang dibuatnya tidak dipahami orang? Sophie dan Maman selalu memberi semangat. "Kamu punya cara sendiri untuk bercerita, Lina," kata Sophie. "Jangan takut, ini kesempatanmu." Hari-hari berlalu dengan Lina menyiapkan sketsa mural di halaman belakang rumah. Hasan sesekali membantu mengambil foto proses karya sang adik. Aisyah juga menyemangati dari jauh lewat pesan. Ketika hari lomba tiba, Lina bersama guru seni dan teman-temannya pergi ke Denpasar. Mural itu mereka buat di tembok sebuah gedung tua yang biasa dilalui banyak orang. Lina menggambar gambaran laut yang luas dengan sosok kecil yang berdiri kokoh di pinggirnya. Menggambarkan sosok Maman sebagai penjaga kehidupan. Warna-warna cerah menghiasi karya itu. Biru laut, oranye rompi keselamatan, hijau rumput pantai, dan kuning matahari. Orang-orang yang lewat berhenti sejenak, melihat mural itu dengan penuh rasa kagum. Ada yang mengusap kepala anak kecil yang jadi model mural itu. Ada yang tersenyum dan mengangkat ibu jari. Ketika pengumuman juara, Lina tidak menang. Tapi ia mendapat hadiah khusus dari juri, penghargaan untuk kisah paling menginspirasi. Lina bahagia. Itu sudah lebih dari cukup. Pulang ke rumah, Lina menaruh mural mini hasil cetak di ruang keluarga. Sophie memeluknya erat. "Kamu sudah berhasil, Nak. Suara kamu didengar." Maman menatap anaknya dan berkata, "Kadang, yang paling kuat bukan yang paling banyak bicara, tapi yang bisa membuat orang lain merasakan apa yang ia rasakan." Malam itu, keluarga kecil itu duduk bersama. Bukan hanya sebagai orang tua dan anak, tapi sebagai sahabat yang saling menguatkan. Lina yang pendiam, dengan gambarnya, telah mengajarkan mereka bahwa setiap suara, sekecil apapun, punya kekuatan untuk mengubah dunia. Pagi itu, angin laut membawa aroma segar khas Bali yang biasa mereka hirup. Namun, bagi keluarga kecil Sophie dan Maman, angin kali ini membawa berita yang tak mudah diterima. Sophie baru saja menerima telepon dari seorang pengacara di Jakarta. Suaranya datar dan serius, membuat hati Sophie berdebar-debar. Isinya soal warisan dari almarhum suami pertamanya, pria kaya yang meninggalkan harta besar, yang ternyata belum selesai urusannya. Ada pihak keluarga almarhum yang menuntut bagian lebih dan situasinya rumit. Sophie terdiam lama setelah telepon itu. Perkara warisan bisa jadi mengganggu kedamaian hidup yang selama ini sudah dibangun bersama Maman. Maman melihat wajah Sophie yang berubah. Ia duduk di sampingnya, menggenggam tangan istri yang selama ini selalu kuat. "Kita akan lewati ini bersama," kata Maman pelan. "Apapun yang terjadi, aku di sini." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan urusan administrasi dan pertemuan dengan pengacara. Ternyata, bukan hanya urusan dokumen yang berantakan, tapi juga ancaman dari saudara jauh almarhum yang tiba-tiba muncul dan berusaha menguasai sebagian besar aset.
Sophie mulai merasakan tekanan besar. Sebagai perempuan yang sudah mengalami pahitnya kehilangan, ia tidak ingin masalah ini merusak rumah tangganya. Sementara itu, Hasan dan Lina juga merasakan perubahan suasana. Ayah mereka yang biasanya tenang kini lebih sering termenung, dan ibu mereka tampak letih menghadapi tekanan. "Kenapa kita tidak cari bantuan dari teman atau kerabat di Jakarta?" tanya Hasan suatu sore. Sophie tersenyum tipis. "Kadang, masalah besar harus kita hadapi sendiri dulu sebelum minta bantuan. Tapi aku tidak mau rahasia ini membuat kita terpisah." Maman pun mulai berpikir keras. Ia menyadari kalau statusnya yang biasa di mata dunia luar bisa jadi dianggap kurang oleh pihak keluarga almarhum suami Sophie. Apalagi perbedaan budaya dan asal-usul mereka bisa dimanfaatkan untuk menekan. Di balik semua itu, Sophie mulai merasakan adanya ketidakadilan yang selama ini tersembunyi. Bagaimana harta warisan yang seharusnya bisa untuk masa depan, anak-anaknya malah diperebutkan dengan cara-cara licik. Hari-hari berubah menjadi semakin berat. Namun, di tengah badai itu, Maman dan Sophie tidak kehilangan harapan. Mereka duduk bersama, setiap malam, membicarakan strategi, menenangkan hati satu sama lain, dan menguatkan anak-anak. Di sela-sela tekanan, Sophie memutuskan untuk fokus pada butik dan usaha-usahanya yang lain. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya janda kaya yang bergantung pada warisan, tapi wanita mandiri yang mampu berdiri sendiri. Maman pun mulai aktif mencari tahu cara memperluas jaringannya. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat lokal dan bisnis kecil yang bisa membantu mereka membangun masa depan yang lebih kokoh. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di teras rumah, Maman mengeluarkan sebuah ide. "Kita harus buat rencana yang lebih besar. Tidak hanya untuk urusan hukum ini, tapi juga untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Kita harus buktikan bahwa kita lebih dari sekadar warisan atau asal-usul." Sophie mengangguk penuh semangat. "Aku setuju. Kita harus bangun benteng yang kuat, dengan usaha, kerja keras, dan kebersamaan." Malam itu angin yang dulu membawa berita buruk kini mulai membawa harapan baru. Namun, ancaman belum sepenuhnya hilang. Pihak lawan mulai menunjukkan kekuatan mereka dengan cara-cara yang tak terduga. Ada bisikan-bisikan di pasar, rumor di media sosial, dan tekanan dari lingkungan sekitar. Sophie dan Maman sadar, ini bukan sekadar soal uang atau harta. Ini soal harga diri, cinta, dan masa depan keluarga mereka. Malam demi malam mereka berdoa, meminta kekuatan agar tetap teguh. "Tidak peduli apapun yang terjadi," kata Sophie pada Maman. "Kita sudah bersama sejauh ini. Kita akan terus bersama sampai akhir." Maman menggenggam tangan Sophie lebih erat. "Kita tidak sendiri. Anak-anak, kita juga bagian dari perjuangan ini." Keesokan harinya, Sophie mengajak seluruh keluarga ke pantai. Mereka berjalan bersama, merasakan pasir hangat dan angin yang lembut. "Hidup ini seperti laut," kata Sophie. "Kadang tenang, kadang badai datang. Tapi selama kita bersama, kita bisa melewati semuanya." Lina, yang diam sejak tadi, menggenggam tangan ibunya dan berkata, "Aku ingin terus gambar laut dan pahlawan seperti ayah. Aku ingin jadi seperti mereka yang tidak pernah menyerah." Maman tersenyum haru. "Itu anakku." Di tengah riuhnya perjuangan dan tantangan, keluarga kecil itu tetap bertahan dengan cinta, kepercayaan, dan kekuatan yang lahir dari kesederhanaan. Pagi itu, udara di sekitar pantai Sanur begitu hangat. Sinar matahari menari-nari di atas permukaan laut yang tenang. Di kejauhan, beberapa perahu nelayan melaju perlahan menjemput rejeki dari samudra. Di tempat itu, Sophie berdiri di tepi pantai, matanya menatap ke cakrawala, memikirkan perjalanan hidup yang baru saja mereka lewati. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu, ketika ia pertama kali bertemu Maman, pria sederhana yang telah menyelamatkan nyawanya di laut lepas. Perjalanan itu mengajarkan banyak hal padanya, tentang kesabaran, ketulusan, dan arti sebuah keluarga yang sesungguhnya. Di belakangnya, terdengar suara ceria 3 anak mereka yang sedang bermain pasir, tertawa riang, tanpa beban dunia dewasa, yang pernah menghantui mereka. Maman muncul dari balik pohon kelapa, membawa 2 gelas air kelapa segar. Ia tersenyum pada Sophie, memberikan gelas itu padanya.
Kau pikir kita akan bertemu lagi dengan badai seperti dulu? Tanya Maman ringan, duduk di sampingnya. Sophie tersenyum hangat. Aku tidak takut lagi. Karena aku tahu, badai itu membuat kita lebih kuat. Dan kau, Maman, adalah jangkar yang menjaga aku tetap berdiri. Maman memandang Sophie dengan penuh cinta. Aku hanya ingin kita selalu bersama, membangun hidup sederhana tapi penuh makna. Sophie mengangguk. Kita sudah buktikan, cinta dan ketulusan bisa menembus batas apapun. Bahkan perbedaan budaya, status, dan masa lalu. Mereka berdua duduk diam, membiarkan suara ombak dan angin berbicara. Hari ini mereka tidak perlu banyak kata. Kebahagiaan, sederhana sudah cukup mengisi ruang hati. Sophie mengingat kembali masa-masa sulit ketika masalah warisan hampir memisahkan mereka, dan bagaimana mereka bertahan, saling menguatkan. Bagaimana ia harus belajar banyak tentang budaya dan agama Maman, hingga akhirnya dengan tulus memutuskan menjadi mualaf demi cinta mereka. Tidak mudah, memang. Tapi proses itu membawa mereka lebih dekat, menghapus semua keraguan yang dulu pernah menghantui. Maman pun tak kalah belajar. Dari seorang pria yang hanya bekerja sebagai penjaga pantai, ia tumbuh menjadi sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab dan pelindung bagi orang-orang yang ia cintai. 3 anak mereka kini tumbuh sehat dan ceria. Hasan, si sulung, mulai belajar membaca dan menulis dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan Norwegia. Lina, anak tengah, menunjukkan bakat menggambar yang luar biasa. Sedangkan si bungsu, Raffi, selalu penuh rasa ingin tahu dan semangat. Sophie merasa beruntung. Kehidupan yang dulu ia kira hanya berisi kesepian dan luka, kini berubah total. Ia menemukan arti kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu mungkin pernah ia abaikan. Bagaimana kalau kita buat acara kecil di sini? Mengundang tetangga dan teman-teman dekat, usul Sophie tiba-tiba. Aku ingin mereka tahu bahwa kami bahagia, bahwa cinta bisa membawa kita kemana saja. Maman tersenyum lebar. Aku setuju. Kita rayakan kehidupan baru kita. Mereka mulai merencanakan acara sederhana yang akan berlangsung di halaman rumah mereka yang menghadap laut. Undangan pun disebar, dan tetangga-tetangga pun datang dengan penuh sukacita. Hari perayaan itu penuh kehangatan. Anak-anak bermain bersama, orang dewasa bercengkerama, menikmati hidangan khas Bali dan Norwegia yang dipadukan. Musik tradisional mengalun lembut, menciptakan suasana akrab dan damai. Di tengah keramaian, Sophie berdiri dan mengangkat gelasnya. Terima kasih untuk semuanya. Untuk keluarga, untuk teman, dan untuk cinta yang tak pernah pudar meski badai menghadang. Maman berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Ini bukan akhir dari perjalanan kita. Ini baru permulaan. Kita akan terus melangkah. Bersama. Malam turun, bintang-bintang bermunculan di langit Bali yang gelap. Suara ombak kembali, mengisi ruang, menyanyikan lagu yang sama, yang pernah membawa mereka bertemu. Sophie dan Maman duduk berdua, menikmati keheningan dan keindahan malam. Mereka tahu, apapun yang akan datang, mereka siap menghadapinya. Karena cinta dan keluarga adalah kekuatan terkuat. Di pantai itu, janda muda dari Norwegia dan pria penjaga pantai dari Indonesia membuktikan bahwa kisah cinta sejati bukan soal status atau kekayaan, tapi tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian untuk memulai hidup baru. Laut yang pernah menjadi saksi awal pertemuan mereka, kini menjadi saksi bisu sebuah keluarga yang utuh dan bahagia.